kisah nyata pendakian yang melanggar batas di sebuah gunung karena banyaknya cerita mistis. Gunung ini memiliki jalur pintas yang konon bisa memangkas waktu pendakian 6 jam menjadi 2 jam. Tapi jalur itu terlarang dan hanya boleh dilewati sebelum jam 5 sore. Selamat datang kembali di Saidna Voice, tempat di mana tirai antara dunia kita dan dunia mereka terkadang terbuka. Dan kita semua berani mengintip. Bersama saya, Saidna, host kesayangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bertemu lagi dengan saya di sini, di channel yang akan membahas seputar kisah horor, mistis, dan seram pastinya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap di kondisi prima ya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang akan membawa kita menjelajah jauh tentang hal mistis yang mungkin terjadi saat kita melakukan pendakian di sebuah gunung tanpa kita tahu mitos, sejarah, atau medan gunung itu sendiri. Berawal dari 3 orang pendaki, yaitu Rio, pemimpin yang keras kepala, sangat skeptis, Doni, logis tapi mudah dipengaruhi, dan Lina, paling sensitif dan perasa. Mereka ingin mendokumentasikan jalur pintas tersebut untuk konten, membuktikan bahwa mitos hanyalah omong kosong. Mereka mengabaikan peringatan samar dari seorang kakek di desa terakhir. Mereka memulai pendakian jalur terlarang pada pukul 17.15 WIB melewati batas waktu. Tepat di mulut jalur, mereka menemukan batu pipih dengan ukiran aneh, mirip simbol mata yang diiris. Rio menganggapnya hanya batu biasa. Tiba-tiba kabut tebal datang sangat cepat, membuat jarak pandang hanya 1 meter. Kompas mulai berputar tidak karuan. Sinyal HP atau GPS hilang total. Mereka merasa seperti berjalan di tempat. Mereka mulai mendengar bisikan samar. Bisikan itu terdengar seperti suara Doni memanggil nama Rio dari arah belakang, padahal Doni berdiri di samping Rio. Lina mulai menangis diam-diam. Rio menenangkan dengan mengatakan itu hanyalah fata morgana pendengaran karena kelelahan. Mereka menemukan tenda lusuh yang tampak sudah ditinggalkan bertahun-tahun meskipun mereka yakin tidak ada pendaki lain. Di dalam tenda ada buku harian yang terbuka. Di halaman terakhir tertulis dengan coretan spidol merah yang tebal dan berulang-ulang, "Jangan melihat ke atas." Mereka memutuskan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Ketakutan mulai merambat. Saat melanjutkan jalan, Doni menyadari senter utamanya hilang. Padahal ia yakin menyimpannya di saku jaket 5 menit yang lalu. Ketegangan di antara mereka meningkat. Mereka saling curiga dan menyalahkan. Rio yang mencoba tegar melihat sekilas sosok tinggi kurus berdiri di antara pepohonan yang jaraknya sekitar 50 meter. Sosok itu memiliki tungkai yang sangat panjang. Tiba-tiba sosok itu melompat vertikal ke dahan pohon tanpa suara. Rio tidak berani bicara. Ia hanya menarik nafas dingin. Mereka tiba di sebuah pohon beringin raksasa yang dikelilingi sesajen tua, tulang, bunga kering, dan sehelai rambut panjang. Doni tiba-tiba menjerit kesakitan. Kakinya terperangkap oleh akar pohon yang bergerak dan mengikatnya dengan sangat cepat dan kuat. Rio dan Lina mati-matian mencoba melepaskan Doni. Doni terus berteriak melihat sesuatu di atas pohon, mengarahkan senternya ke atas sebelum senter itu mati. Dalam kegelapan, sesuatu menyeret Doni masuk ke dalam celah akar pohon. Jeritan Doni terpotong tiba-tiba. Rio dan Lina lari kencang tanpa menoleh. Kini, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, lalu di samping mereka, dan di detik berikutnya, di depan mereka. Rio menuduh Lina sudah diganti.
Mereka berdua terpisah secara mental. Mereka kembali menemukan tenda lusuh yang sebelumnya mereka tinggalkan. Mereka kembali ke titik yang sama. Di batu pipih di pintu masuk jalur terlarang, kini ada noda darah yang masih segar. Lina menyadari kalau semua perbekalannya hilang dari tasnya, kecuali batu pipih yang tadi ditemukan di awal pendakian. Entah bagaimana sudah berada di tasnya. Mereka berlari sampai ke tepi jurang. Di seberang jurang, terlihat cahaya kemah yang samar. Sosok tinggi kurus muncul tepat di belakang mereka menghalangi jalan kembali. Sosok itu berdiri diam. Rio teringat kalimat di buku, "Jangan melihat ke atas." Rio memaksa Lina menunduk. Tiba-tiba Rio mendorong Lina ke jurang. Sesaat sebelum jatuh, Lina sempat melihat ke wajah Rio. Bukan wajah ketakutan, melainkan wajah kosong dan senyum lebar yang bukan dirinya. Lina jatuh ke lereng dan pingsan. Semuanya teralih ke suara Rio tertawa datar yang ditinggalkan. Lina ditemukan selamat, namun lumpuh dan kehilangan ingatan. Pencarian Rio dan Doni tidak pernah membuahkan hasil. Seminggu setelah kejadian, penduduk menemukan batu pipih baru yang sama persis di jalur terlarang. Apakah Rio diselamatkan? Atau dia menjadi bagian dari larangan itu? Dan apakah batu pipih yang baru itu adalah Rio? Ingat baik-baik, setiap tempat memiliki aturannya dan setiap larangan memiliki penjaganya. Ketika logika lenyap dan ketamakan mengambil alih, terkadang kita tidak mendapatkan jalan pintas, melainkan jalur abadi yang tidak pernah berakhir. Saya Saidna pamit undur diri dan sampai jumpa di kisah-kisah mencekam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.